Pernahkah kamu merasa terkuras? Bahkan ketika tidak ada perang yang terlihat, pernahkah kamu merasa dipermainkan oleh seseorang yang selalu ingin menang, meski harus menghancurkan hatimu? Dunia ini tidak kekurangan orang-orang seperti itu. Tapi, ada jalan keluar. Jalan yang tidak keras, tapi tak tergoyahkan. Jalan para Stoik. Di video ini, kamu tidak akan diajari untuk membalas. Kamu akan diajak untuk menguasai dirimu. Sampai akhir video ini, kamu akan melihat bahwa kekuatan sejati bukan pada membalas, tapi pada tidak terpancing sama sekali. Jadi tonton sampai habis, karena di akhir video ini, mungkin kamu tidak akan lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Penjelasan singkat tentang narsistik. Apa itu narsistik? Banyak yang mengira ini hanya soal orang yang terlalu percaya diri. Tapi sesungguhnya, narsistik adalah luka yang tidak pernah disembuhkan, disamarkan dengan topeng kesempurnaan. Orang narsistik bukanlah orang yang benar-benar mencintai dirinya. Mereka tidak mencintai siapapun, termasuk dirinya sendiri. Mereka haus akan validasi dan akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Narsistik seperti gelas retak, tidak peduli seberapa banyak kamu tuangkan cinta ke dalamnya, semuanya akan bocor. Mereka membentuk relasi, bukan untuk terhubung, tapi untuk menguasai. Mereka memberi perhatian, bukan karena peduli, tapi agar bisa mengendalikanmu. Cinta mereka adalah alat. Empati mereka adalah sandiwara. Ada beberapa pola yang selalu muncul pada seseorang narsistik. Idealization. Mereka membuatmu merasa sempurna, seolah kamu adalah satu-satunya. Devaluation. Lalu tiba-tiba kamu tidak cukup baik, terlalu sensitif, selalu salah. Discard. Ketika kamu sudah tidak berguna bagi ego mereka, kamu dibuang, dan seringkali mereka kembali hanya untuk mengulang luka yang sama. Seorang Stoik tidak akan menyebut ini sebagai kejahatan, tapi sebagai kelemahan, sebuah penyakit jiwa yang tak terkendali, dan kita yang terjebak dalam orbit mereka akan terus terkuras jika kita ikut berputar. Narsistik membuatmu kehilangan identitas, bukan karena mereka mencurinya, tapi karena kita menyerahkannya perlahan. Itulah sebabnya, untuk menghadapi mereka, dibutuhkan kekuatan batin. Bukan kemarahan, tapi keheningan yang teguh, kejelasan, dan kendali atas diri sendiri. Dalam dunia yang penuh dengan manipulasi dan ego tak terkendali, stoisisme bukan pelarian, tapi tameng yang melindungi kita dari terbakar oleh api orang lain. Dan perlahan, dari kekacauan itu, kita membentuk kembali dirimu yang utuh. Dan itulah inti dari manipulasi narsistik. Menghancurkan dirimu sambil membuatmu merasa bersalah karena tidak cukup mencintai mereka. Tapi di video ini, saya tidak akan membahas lebih panjang lagi tentang apa itu narsistik. Saya akan menjelaskan bagaimana cara Stoik mengalahkan manipulasi narsistik tanpa marah. Tonton sampai selesai supaya tidak terjebak atau tertipu oleh orang manipulasi seperti narsistik. Mengapa kita begitu rentan terhadap manipulasi narsistik? Manusia modern hidup dalam era informasi, tetapi tenggelam dalam ilusi. Kita diajari untuk merespons cepat, bukan untuk berpikir dalam. Kita dibentuk untuk menjadi reaktif, bukan reflektif. Di antara kita, ada orang-orang yang mengasah diri, bukan untuk mencintai, tetapi untuk memanipulasi. Mereka tidak datang sebagai musuh. Mereka datang sebagai sahabat, pasangan, bahkan penyelamat. Tapi di balik wajah yang manis, mereka menyedot energi
dan menjadikan kita boneka dari permainan ego mereka. Kita lelah, tapi kita tidak menyerah, karena para filsuf kuno telah meninggalkan peta. Stoicisme bukan sekadar filosofi tua. Ia adalah senjata tak terlihat yang telah menuntun jiwa-jiwa yang hancur menjadi tak tergoyahkan. Langkah demi langkah, bagaimana Stoik menghadapi narsistik tanpa amarah. Poin 1. Mengenali tanpa menuduh. Orang yang paling berbahaya adalah yang tidak mengenali bahaya itu sendiri. Stoik belajar mengenali pola tanpa terperangkap dalam emosi. Mereka tidak buta oleh pujian, tidak mabuk oleh validasi. Mereka melihat permainan dengan mata terbuka. Saat narsistik mengangkatmu tinggi, Stoik bertanya, apa motifnya? Saat narsistik menjatuhkanmu, Stoik bertanya, apa nilainya untuk mereka? Mereka tidak membalas, mereka mengamati. Poin 2, kendali diri sebagai benteng. Amarah bukanlah kekuatan, ia adalah bukti bahwa kamu telah kehilangan kendali. Saat dimanipulasi, kebanyakan orang ingin membalas, tapi Stoik memahami bahwa setiap reaksi adalah hadiah yang memperkuat manipulasi itu. Maka mereka memilih tidak memberi apa-apa. Mereka tidak membalas hinaan dengan kata-kata. Mereka menjawabnya dengan diam. Diam yang tenang. Diam yang mematikan permainan. Marcus Aurelius berkata, kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespon. Poin 3. Membangun batasan dalam keheningan. Stoik tidak perlu berteriak untuk didengar. Mereka menetapkan batas tidak dengan marah, tapi dengan ketegasan sunyi. Mereka tahu kapan pergi, dan lebih penting lagi, mereka tidak merasa bersalah karena pergi. Karena mereka sadar, kebaikan tanpa batasan adalah kelemahan. Poin 4. Melepas tanpa kebencian. Orang-orang narsistik ingin agar kamu tidak bisa melepaskan mereka. Mereka ingin menciptakan ikatan yang merusak, membuatmu bergantung. Tapi Stoik melepaskan dengan penuh kesadaran, bukan dengan dendam, dengan tenang, bukan dengan air mata yang tumpah karena putus asa. Mereka tahu bahwa yang tidak bisa kamu lepaskan akan selalu bisa menguasaimu. Pemurnian jiwa. Kemenangan sejati adalah saat kamu tidak butuh kemenangan lagi. Kita tidak dilahirkan untuk jadi alat dari ego orang lain. Kita diciptakan untuk menjadi kuat dari dalam. Kuat dalam menghadapi sindiran. Kuat dalam menahan respon yang tidak perlu. Kuat untuk tetap manusiawi. Bahkan saat yang lain mencoba menyeret kita menjadi binatang. Kita telah belajar bahwa ketenangan adalah kekuatan, bahwa diam bisa lebih mengguncang daripada teriakan, dan bahwa stoicisme bukan pelarian, tapi jalan pulang ke dalam diri yang utuh. Jika kamu merasa video ini menyentuh sisi terdalam dirimu, tekan like sebagai tanda kamu memilih jalan penguasaan diri. Tekan subscribe, karena kita akan terus menggali kedalaman batin dan membangun kekuatan jiwa bersama. Bagikan ini ke seseorang yang sedang berjuang melawan manipulasi, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah, ketika kamu tidak lagi bereaksi pada racun, disitulah kamu benar-benar bebas. Terima kasih.